Menurut studi terbaru, otak hanyalah berfungsi sebagai perantara kesadaran dan bukanlah sebagai sumber awal dari kesadaran. Link jurnalnya. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa sumber kesadaran manusia adalah berasal dari informasi kuantum yang sifatnya abadi dan bisa lintas dimensi. Jadi poinnya, jiwa atau kesadaran adalah informasi kuantum. Lalu di mana letaknya informasi kuantum tersebut? Yaitu di dunia kuantum, yang artinya sumber kesadaran manusia bisa berada di mana saja di alam semesta, karena tidak ada koordinat ruang di dalam dunia kuantum. Makanya dalam film Avengers Endgame, mereka menggunakan dunia kuantum sebagai portal untuk bepergian ke tempat dan waktu di mana saja yang mereka inginkan. Kenapa informasi kuantum bersifat abadi? Karena yang namanya informasi itu memang tidak mengenal kematian, kecuali sengaja di-delete atau filenya error. Yang jelas, sebuah file digital akan tetap abadi jika kita rutin selalu membackup-nya sampai kiamat. Mungkinkah jalinan informasi kuantum mengalami error? Informasi digital yang tersusun dari kode-kode bit listrik bisa saja mengalami error kalau listrik tiba-tiba konslet, karena petugas PLN juga manusia yang tak pernah luput dari kesalahan. Sedangkan informasi kuantum yang tersusun dari kode-kode bit energi hanya bisa error jika desainernya adalah makhluk yang memiliki keterbatasan seperti halnya manusia. Kenapa informasi kuantum dikatakan bisa lintas dimensi? Karena energi-energi dan partikel yang eksis di dunia kuantum ternyata mampu muncul dan menghilang dari keberadaan. Entah dari mana munculnya, ilmuwan hanya menyebutnya sebagai dimensi ekstra. Sedangkan informasi kuantum secara hipotesis tersusun dari jalinan energi dan partikel kuantum juga, maka tentu saja punya kemampuan yang sama untuk bisa muncul dan menghilang ke dimensi ekstra. Kata Roger Penrose, ilmuwan yang meneliti hipotesis ini, informasi kuantum penyusun kesadaran manusia tidaklah bisa disamakan dengan informasi matematika yang digunakan untuk memprogram robot atau kecerdasan buatan. Robot dalam semua tindakannya pastilah didasari pada urutan-urutan logika. Sedangkan kita manusia kadang-kadang bisa bertindak di luar logika karena dorongan perasaan atau emosi. Oleh karenanya, informasi kuantum ini pastilah berbasis suatu ilmu baru yang tidak kita kenal. Jadi jika ada yang bilang kesadaran manusia bisa dipindah ke komputer, menurut Roger Penrose, itu hal yang tidak mungkin. Dikarenakan format informasinya yang sangat berbeda. Seandainya pun bisa dipindah, maka kesadaran manusia akan kehilangan unsur manusianya dan akan menjadi seperti robot yang hanya bertindak dalam urutan-urutan logis. Penyebabnya, karena perangkat komputer hanya mampu menjalankan algoritma yang berbasis matematika saja, sedangkan kesadaran manusia bukanlah berbasis matematika murni. Buktinya, manusia punya kemampuan melabrak aturan logika dan bertindak karena dorongan perasaan atau emosi. Lalu bagaimana jika gunakan komputer kuantum? Ya sama saja, selama pemikiran programmernya masih berpondasi pada ilmu matematika sebab akibat. Sesuatu yang lebih tinggi dari ilmu matematika dan sebab akibat, kita hanya bisa memahaminya jika kesadaran kita di-upgrade. Seperti halnya kesadaran monyet yang barulah akan bisa memahami teori relativitas jika kesadarannya di-upgrade.